Nah, di sini kami diberi tugas oleh dosen bahasa Inggris yang materinya akan menjelaskan materi tentang modals. Nah, jadi di sini saya akan menerangkan ataupun menjelaskan sedikit dari metode modals yang saya pahami. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan belajar itu tentang modals. Nah, jadi modals itu sering dikenal dengan auxiliary verbs. Apa sih auxiliary verb itu? Nah, jadi auxiliary verbs itu adalah kata kerja bantu yang biasanya digunakan untuk menunjukkan kemungkinan, kemampuan, izin ataupun keharusan. Nah, di sini modals memiliki banyak jenis-jenisnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam modal. Yang pertama ada can ataupun call. Nah, jadi can itu biasanya digunakan untuk menunjukkan kemampuan yang terjadi di masa sekarang. Gimana? Misalnya seperti ini, I can swim. Saya bisa berenang. Nah, dia kan menunjukkan bahwa dia bisa berenang sekarang. Dan untuk meminta izin secara informal, contohnya, can I go to the room? Bolehkah saya pergi ke kamar mandi? Nah, itu teman-teman contohnya dari penggunaan can. Yang kedua ada call. Nah, call itu dia berbentuk lampau dari si can ini teman-teman, di mana dia menunjukkan kemungkinan untuk meminta izin secara lebih sopan lagi. Nah, contohnya, could I borrow your pen? Bolehkah saya meminjam pulpen ini? Nah, seperti itu dia materi can dan call. Nah, jadi selanjutnya yang kedua itu ada my, our, my. Nah, my itu digunakan untuk meminta izin dengan cara yang lebih formal. Contohnya, may I come in? Bolehkah saya masuk? Nah, yang kedua itu tadi kan ada my. My itu menunjukkan kemampuan yang lebih kecil daripada si my. Contohnya, it might rain later. Mungkin akan turun hujan. Nah, yang ketiga itu ada must, our, have to. Must itu menunjukkan keharusan atau kewajiban yang sangat kuat. Contohnya, you must wear a helmet. Have to menunjukkan keharusan, sangat berbeda. Kalau tadi must menunjukkan keharusan, iya sama sih, tapi dia lebih must itu lebih ke intinya gitu teman-teman. Have to itu tadi kan menunjukkan keharusan. Contohnya seperti I have to finish my homework. Nah, yang keempat itu ada shall ataupun should. Shall itu digunakan untuk menawarkan atau menyarankan sesuatu. Contohnya, shall we go now? Nah, kalau should itu untuk memberikan saran ataupun kewajiban. Contohnya, you should eat more fruits. Nah, yang terakhir itu ada will, our, will. Nah, will itu digunakan untuk menyatakan niat, tawaran, ataupun prediksi di masa depan. Contohnya, I will help you. Apakah saya boleh membantu kamu? Nah, seperti itu dia contoh dari kata will. Yang kedua itu ada would. Nah, would itu bentuk lampau dari si will ini teman-teman. Yang biasanya digunakan untuk menunjukkan kesopanan ataupun permintaan. Contohnya itu, would you like a milkshake? Apakah kamu menyukai milkshake? Nah, jadi itu dia perbedaan di mana kita harus menggunakan will ataupun would. Nah, jadi sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat kepada kalian. Saya adalah Purla Jorena, undur pamit diri. Bye-bye semuanya.